Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema I Don't Walk Here Lady. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tetangga pemabuk mengira diriku sebagai Nyonya Dandelion. Aku juga tak paham maksudnya. Aku tinggal bersebelahan dengan seorang pemabuk. Aku membeli rumah lebih dari 6 tahun yang lalu. Lingkungan bagus, dekat pusat kota. Rumah sebelah sepertinya sedang dalam renovasi. Masih sampai sekarang. Pokoknya, singkat cerita, tetangga telah mampir terlalu sering dan aku telah beralih dari simpatik menjadi keluar dari halamanku. Perempuan gila. Aku juga percaya dia telah masuk ke dalam encephalopati alkoholik. Tetanggaku yang lain, kontak di teleponku, nama, tetangga sebelah, itu membuat hidupku jauh lebih simpel untuk mengenal orang-orang di sekitar, sehingga mereka bisa menghubungiku. Aku dapat mengingat betapa aku menyelamatkan mereka, yaitu Beverly, rekan kerja, dan lain-lain. Omong-omong, tetangga sebelah ada di rumahku melakukan hal-hal bodoh di halaman rumput ketika perempuan gila itu menyapanya tentang Dandelion. Mengatakan dia perlu melakukan sesuatu tentang hal itu. Tetanggaku yang malang. Aku mengatakan padanya untuk mengabaikannya dan menjauh darinya dan jangan melakukan pekerjaan apapun untuknya. Karena dia memiliki riwayat nggak membayar pekerja dan menuduh mereka melakukan perbuatan jahat selama bekerja untuk menghindari keharusan membayar mereka dan menawarkan layanan untuk layanan. Bukan barter, perlakuan ini ilegal di sebagian besar wilayah negaraku. Aku nggak memberitahu dia bagian itu. Hanya mengatakan untuk mencoba dan menghindarinya, dan aku nggak akan merekomendasikannya untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia berkata, ya, dia sepertinya nggak baik-baik saja. Dia berbau seperti bir. Bahasa Inggris adalah bahasa kedua untuk tetanggaku, tapi dia mengerti maksudnya dengan baik. Dia bertanya apakah dia perlu melakukan sesuatu tentang dandelion itu. Aku mengatakan padanya bahwa itu adalah masalah. Tapi aku nggak ingin memberikan semprotan pembunuh gulma. Ada yang limfoma di sini. Dan aku akan mendapatkan alat dandelion untuk menanganinya. Ya, aku punya dandelion. Begitu juga sebagian besar jalan. Begitu juga tetangga gila itu. Di dunianya, semua orang bertanggung jawab atas masalahnya. Jadi, dandelionnya adalah kesalahanku. Rumahnya penuh dengan tumpukan kantong sampah dan puing-puing rumah yang ia miliki di seluruh halaman depan dan jalan masuknya. Awal lockdown, aku punya sedikit waktu. Gak ada social distancing, pasien terbatas yang bisa dilihat di tempat kerja, jadi aku mengeluarkan dandelion toolku yang telah aku beli dan mulai pergi membersihkan dengan memulai dari sisi rumput yang jauh dari tetangga gila itu. Hari itu gerimis, jadi aku mengenakan topi baseball dan jas hujan di atas pakaian kerja yang biasa aku pakai. Ini kira-kira 3 minggu setelah tetanggaku bertemu perempuan gila itu. Sekarang di sini kalian harus mengerti bahwa aku memiliki banyak interaksi dengan perempuan ini. Kami telah duduk bersama saat makan malam. Aku telah duduk bersamanya di teras rumahnya. Dia telah berada di rumahku, dan dia tahu aku. Memang itu saat awal sebelum aku memutuskan dia berada di luar batas nalar. Tetangga yang begitu gila berkendara ke parkiran rumahnya. Dan aku sedang mencabut dandelion dengan santai dari halamanku dengan earbud masih terpasang. Aku mulai mendengar suara melengking, jadi aku melihat ke atas dan mencopot earbudku. Dan perempuan gila itu berdiri di atas propertiku. Dia telah diberitahu untuk menjauh, dan bertanya kepadaku, apakah kamu Dandelion Lady? Apakah kamu akan membersihkan rumahku selanjutnya? Kira-kira diriku 4 meter dari halamannya di mana ia berdiri. Aku berkata, perempuan gila, aku tinggal di sini. Ini rumahku yang sedang aku bersihkan. Dia menyipitkan mata padaku. Bukan tukang yang kusewa? Iya, perempuan gila, ini aku dan aku gak sedang membersihkan halaman rumputmu. Masuklah ke dalam rumahmu. Kau gak ingin berbicara denganku? Earbud kembali kupasang ke telinga. Aku melihat ke bawah dan melanjutkan membersihkan halamanku. Yap, betul sekali. Tetangga gila ku namai kontak di ponselku sebagai nama perempuan gila.
Cerita kedua, di acara keagamaan. Beberapa dekade lalu ketika aku masih seorang prajurit muda, aku ditugaskan di luar negeri di negara NATO. Ada peristiwa besar sekali dalam satu abad yang akan datang di kota tempat aku ditempatkan. Karena kota mengharapkan gelombang besar wisatawan untuk acara tersebut, kota meminta setiap personel yang berbicara bahasa Inggris dan bahasa lokal untuk menjadi sukarelawan sebagai pemandu. Aku menyukai kota ini. Ini adalah tempat pertama dalam hidupku di mana aku merasa berada di rumah. Aku berbicara bahasa lokal, aku punya teman lokal. Aku melakukan dosa menjadi pribumi dalam istilah militer. Aku merasa lebih lokal daripada orang Amerika. Menjadi sukarelawan untuk acara ini sepertinya cocok. Dengan senang hati, aku melakukannya. Di negara ini, orang tidak berpakaian non-konservatif di depan umum pada saat itu. Mereka nggak makan sambil berjalan di depan umum. Masuknya wisatawan sedikit mengejutkan, terutama orang Amerika dengan celana pendek, sandal, tank top. Hanya nggak dilakukan oleh standar lokal yang agak konservatif. Namun, aku dengan riang menjawab banyak pertanyaan dan mendapatkan banyak pujian tentang bahasa Inggrisku. Ya, aku orang Amerika jadi sampai Bavazila muncul. Perempuan itu berbobot sekitar 150 kg dibandingkan diriku yang hanya 64 kg. Menutupi pandanganku dan membuatku takut. Raksasa dari rambut hingga kuku kaki yang berwarna merah cerah mencuat dari sandal jepitnya. Dia melihat lencana pembantuku dan memojokkanku, berteriak seperti yang selalu dilakukan orang ketika mereka menganggap kalian gak mengerti bahasa mereka dengan volume normal. Dia meludah. Aku lapar. Di mana aku makan? Tanpa berkata-kata, aku menunjuk McDonald di belakangnya dan Wendy's di ujung jalan. Oh, astaga. Makasih banyak ya. Dia menjawab dengan suara ceria seperti pemandu sorak. Beberapa penduduk sempat bergumam. Apa-apaan itu? Aku hanya mengangkat bahu dan menuju ke bar lokal favorit. Dia membuatku takut lebih dari yang pernah dilakukan Soviet sejauh ini. Cerita ketiga. Apa aku benar-benar kerja di sini? Aku mampir ke toko elektronik untuk mencari monitor komputer dalam perjalanan kembali ke kantor dari tempat pengadilan. Aku meninggalkan jasku di mobil, tapi masih mengenakan dasi. Seseorang berjalan di belakangku dan berkata, "Hei, aku beli barang sialan ini di sini dan..." Aku berbalik untuk melihat seorang lelaki tua dengan hidung merah besar yang tampak seperti seseorang telah memasukkan kentang ke tengah wajahnya. Kalian tahu tipenya? Dia mengingatkanku pada karakter Chris Farley yang berjudul Lives in a Van Down by the River dan mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu anak-anak berjalan di halamannya sehingga dia bisa berteriak kepada mereka untuk segera pergi dari halamannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aku berkata, "Tunggu sebentar. Itu bukan cara untuk memulai percakapan. Bapak harus mengulanginya lagi." Dan kembali mencari monitor aku. "Jangan membelakangiku," dia berteriak. Aku melihat dari balik bahu dan mengatakan padanya, "Sampai Bapak berperilaku sopan, saya nggak akan bicara kepada Bapak." Pada saat itu, beberapa karyawan sedang menonton dari kejauhan. Aku bertukar senyum cepat dengan beberapa dari mereka. Jadi, jelas mereka hanya menikmati pertunjukan. Potato Nose benar-benar mulai kehilangan akal sehatnya. "Aku pelanggan di toko ini," dia berteriak. "Lihat aku saat berbicara denganmu." "Aku nggak peduli jika kamu Ratu Inggris," jawabku. Aku udah menjelaskan dengan simpel. Bapak bisa mengulangi lagi dengan berkata dengan tenang, "Permisi, boleh aku bicara sebentar?" Dan aku akan menjawab, "Tentu saja," dan memberi Bapak perhatian penuh. Atau Bapak bisa terus-menerus mengoceh dan mengoceh. Dan aku nggak akan tahan dengan itu. Pilihan Bapak? Itu. Mana manajernya? Aku akan memecatmu. Bahkan jika aku bukan wira swasta, Bapak nggak bakalan bisa memecatku, jawabku. Pertama, Bapak memerlukan gelar 4 tahun. Diikuti oleh 3 tahun sekolah hukum. Kemudian Bapak harus mengambil ujian pengacara tersulit di negara ini dengan tingkat kelulusan sekitar 60%. Aku benar-benar ragu Bapak bisa melakukannya. Dari itu karena Bapak bahkan nggak tahu bahwa aku juga pelanggan.
dan semua karyawan memakai kaos polo yang identik. Tapi aku akan memberitahumu apa? Aku akan menemukan manajer untuk menunjukkan padamu dan memberitahu mereka bahwa kamu sangat kasar. Jadi, jika kamu coba mengeluh tentang salah satu karyawan, mereka akan tahu masalah apapun adalah kesalahanmu. Saat aku berjalan pergi, salah satu karyawan berbaju polo yang tadi menonton bergegas menghampiriku cekikian kegirangan. Itu luar biasa, katanya. Aku manajernya dan aku berharap bisa melakukan hal-hal seperti itu. Beritahuku apa yang Bapak beli dan aku akan memberi Bapak diskon karyawan. Dia hampir tertawa terbahak-bahak ketika aku berkata, "Tunggu sebentar. Apa itu berarti aku benar-benar kerja di sini?" Begitulah episode dengan tema I don't work here, lady. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao.